Ada pada zaman Nabi, Nabi menyebut kunna fi janazatin, ada satu jenazah ya. Di Baqi'il Gharqad. Baqi' itu adalah kuburan yang ada di Madinah. Semoga nanti semuanya nyampe ke Baqi'. Di situ banyak putra-putri Nabi ada dimakamkan di situ. Dari kuburan baginda Nabi kurang lebih ada berapa puluh, mungkin ratus meter saja. Jadi kalau kita menghadap ke kiblat, jika di kanan kita, jika kita menghadap ke kiblat, jika di kanan kita itu kubur baginda Nabi, maka arah sana ke depan itu adalah Baqi'. Anda kalau ke Madinah, Baqi'ul Gharqad. Jadi waktu itu lagi ada di jenazah di Baqi'. Fa'atan Rasulullah, kemudian Rasulullah datang. Faqa'ada, Nabi duduk di situ. Wa qa'adna haulah, kemudian sahabat Nabi duduk di sekitarnya. Wa ma hum ikhsaratun fanakkas, Nabi punya tongkat begitu, kemudian dibalik begitu. Tsumma ja'ala yankutu bimikhsaratihi. Kemudian Nabi menggaris-garis, mencoret-coret, memberikan penjelasan di tanah begitu. Tumukala mamingku min ahadin, tidak ada salah satu dari kalian min nafsin manfusatin, yang punya nafas, yang hidup, maksudnya yang punya kehidupan ini, illa waqad kataballahu makanahu fil jannah wan nar. Nabi menjelaskan tidak ada di antara kalian itu kecuali sudah jelas tempatnya di neraka atau di surga. Ini kan ilmunya Allah. Makanya karena ini ilmunya Allah, jangan sok tahu, jangan sok jadi Tuhan. Ya, sahabat Nabi ada yang sudah begitu tuh, sudah Nabi ngomong begitu kan ilmunya Allah itu. Ini ada yang sok tahu. Mungkin kita pun sok tahu lah, kalau memang kita ahli neraka ngapain juga saya sholat. Ada mungkin ngomong gitu. Jawab, siapa yang bilang ente ahli neraka? Atau sebaliknya, lah kalau memang saya ahli surga, biarpun maksiat kan tetap ahli surga. Makanya dia mabuk, kenapa? Kan sudah dicatat saya ahli surga atau ahli neraka. Kalau memang saya ahli surga, biarpun saya mabuk, kan tetap ahli surga. Siapa yang bilang ente ahli surga? Kan itu ilmu Allah, jangan sok tahu. Ilmu Allah. Jadi Allah sudah tahu bahwasanya kita itu adalah tempatnya di surga, itu sudah tahu. Hanya kita belum tahu. Lalu bagaimana? Nah, ini ada tandanya ahli surga ini jalannya di arah ini gitu loh. Ke sana arahnya. Nabi memberitahu. Ada sahabat Nabi mengatakan kalau begitu ya sudahlah, kita sudah dipastikan tempat kita. Iya, tempat kita sudah pasti. Allah Maha tahu tentang tempat kita. Yang enggak boleh adalah kita sok tahu. Baik, kemudian lanjutannya apa? Wa illa waqad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan. Kecuali jiwa tersebut, jadi tidak ada manusia kecuali sudah ditulis dia adalah orang yang beruntung atau orang yang sengsara nanti. Kalau rajulun, seorang laki-laki yang tanya, ya Rasulullah, afalana naktubu ala kitabina wa nad'ul amal? Kalau memang sudah begitu ya Rasulullah, apakah kita tidak perlu berpegang dengan catatan kita tadi, ketentuan tadi, kemudian sudah enggak usah amal? Maksudnya, lu ngapain kita beramal ya Rasulullah? Pun kita sudah ditentukan ahli neraka atau ahli surga. Ngapain juga kita sholat-sholat? Ngapain kita juga ibadah ya Rasulullah? Lalu Nabi beritahu, nah ini jangan sok tahu, itu urusan Tuhan. Allah itu sudah tahu kalau ente semuanya itu bakal punya anak 10 hebat-hebat, soleh-soleh semuanya, biarpun sekarang belum nikah, loh gitu. Jangan sok tahu, walah kayak saya itu gak bakal punya anak baik. Loh, kok ngomong gitu? Memang dari mana ente tahu? Makanya dengan Allah itu adalah positif, prasangka baik dan sebagainya. Lalu Nabi beritahu, nggak boleh begitu. Nabi, man kana min ahli sa'adati, ketahuilah, lah ini keterangan untuk kita. Kalau memang orang itu jatahnya di surga itu kelihatan jalannya di mana. Ada rel 2, rel neraka, rel surga kok. Yang senang di rel surga ya nyampe surga. Fayasiru ila amali ahli sa'adati, kalau orang ahli surga itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan ahli surga, ahli bahagia. Wa man kana min ahli syaqawati, kalau orang sengsara bakatnya sengsara, fayasiru ila amali ahli syaqawati,
Maka begitu gampang dia melakukan kerjaannya orang-orang ahli dosa, ahli maksiat, orang yang sengsara. Faqala Nabi katakan, "I'malu." Sudahlah, yang penting kamu berbuat. Coba. Kullun muyassar. Dalam riwayat ini kullu muyassarun lima khuliqalah. Dan riwayat lain bunyi kullu muyassarun lima khuliqalah. Semua orang itu akan dimudahkan untuk tujuannya nanti di akhirat. Kalau ahli surga di dunia itu begitu mudah menjauhi maksiat. Begitu mudah melakukan kebaikan. Tapi kalau sudah ahli neraka, na'udzubillah, melakukan kebaikan susahnya setengah mati, maksiat begitu mudahnya. Ini tuh bahan koreksi. Ama ahlu sa'adati fa yusarruna li amali ahli sa'adati. Kalau memang ahli surga itu, mereka akan senang di saat bisa melakukan pekerjaannya ahli surga. Ama ahlu syaqawati, kalau orang sengsara, fa yusarruna li amali ahli syaqawati, hobinya adalah senang dengan amalannya orang-orang ahli neraka. Ini adalah bahan koreksi. Dan seterusnya. Maka dari itu jangan sok tahu tentang nasib kita nanti di akhirat. Akan tapi yang harus kita titi saat ini, Allah memberitahu ini loh jalannya ahli surga. Silaturahmi indah. Jalan ahli surga itu enak semuanya. Bahagia semuanya. Di saat Anda kaya raya, Anda berbagi dengan senang. Loh enak, bagi senang dengan cinta. Suami istri saling menghargai, indah juga. Dengan tetangga baik. Tuh, ini kan kerjaannya ahli surga ini. Sama orang tua berbakti. Sama anak mendidik dengan benar sampai anaknya menjadi orang baik. Loh, ini urusan ahli surga semuanya. Ahli surga, ahli kebaikan. Maka dari itu, ayo senang-senanglah dengan kepekerjaan amalan-amalan ahli surga. Tanda bahasanya kita adalah ahli surga. Biarpun kita belum tentu, kita tidak tahu itu. Tapi husnul kepada Allah kan terus. Nabi sudah menyebutkan semacam ini, sudah kita percaya. Maka setelah itu, siapapun dari kita, di saat kita dalam dua keadaan, jika ternyata kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, senantiasalah untuk bersyukur. Jangan ujub. Ujub itu bangga sombong dengan amal baiknya. Tidak, langsung ingat, ya Allah, aku tidak akan mampu melakukan sujud sekali kecuali kau kehendaki. Tidak akan bisa berderma kecuali karena kau kehendaki. Puji syukur kepadamu ya Allah. Sisi lain hamba yang mungkin masih dalam ketidakbaikan, jangan ragu, kita punya Tuhan Maha Kasih yang merasa selama ini selalu bermaksiat dalam kehinaan dan sebagainya. Ada waktu, segera bergegas dong. Mungkin di saat Allah memperdengarkan pada kita kalimat kebenaran ini adalah tanda kalau kita ahli surga. Sehingga yang semula melakukan kebatilan, ketidakbaikan, kehinaan, bergegas. Saya akan tinggalkan itu, saya akan tobat, saya akan menyesal. Dan Allah berjanji, at-ta'ibu min dzambi kama la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah dosa. Apa yang terjadi? Mudah kita membuat perubahan dengan keyakinan ini. Sehingga yang semula fi dairatul hikmati masuk dairatul rahmati. Yang semula adalah dalam ketidakbaikan masuk wilayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti pada akhirnya karena berada di dalam rahmat Allah, di akhirat kita mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan, karunia, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah muliakan kita di dunia dengan amalan-amalan dari surga, dan kelak benar-benar kita masukkan ke surga Allah, sehingga indah di dunia dan indah kelak di surga. Dan memang alamat ahli surga itu adalah di dunia sudah merasakan seperti di surga. Yang di dunianya sengsara adalah dialah sengsara, maknanya apa? Hatinya di saat difakirkan ternyata protes kepada Allah, di saat dikayakan ternyata tidak menemukan kelezatan rizkinya, kelezatan berderma, dengan suami berantem sama saudara rebutan waris. Waduh, ini adalah di dunia sudah kayak di neraka, calon ahli neraka. Tapi ternyata ahli surga itu adalah di dunia sudah indah, fakir dia masih bisa besar senyum dan mengatakan, alhamdulillah ya Allah, puji syukur hari ini aku masih bisa makan ya Allah, biarpun hanya dengan nasi dan ini, enak. Biarpun dengan kekurangan, syukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Suami indah, istri indah, anak indah, nggak punya dendam. Kalau ada dendam langsung dipangkas, mau dengki sama orang dipangkas, gimana tidak kerasa di surga.
Tapi nasib buruk itu si manusia, dengki, dendam, benci, bermusuhan, caci maki dan seterusnya. Ini ahli syaqawah. Ayo pilih hidup yang enak di dunia untuk menjadi orang indah kelak di surga. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.